kalian itu siapa yang buat? Ya, saya sudah akui bahwa itu Katolik. Laskar. Tapi Allah bilang, apakah kamu nggak tahu malu? Ngapain saya malu? Wong isi kitab itu adalah firman Tuhan yang menceritakan tentang Sekarang kau bisa diam sedikit kan? Sekarang kau bisa diam. Yesus itu semua orang punya, bukan hanya Katolik punya. Waduh, ini orang nih. Di sini kalau saya lihat pemahaman Om Laskar ini masih di bawah rata-rata. Jadi yang dimaksud dari Romo KP, bisa nggak Om Laskar tunjukkan datanya? Jangan mengatakan bahwa memang pertanyaan Om Laskar masalah indulgensi. Kemudian ditanyakan, bisa nggak Om Laskar menunjukkan data? Artinya di sini nanti Romo KP, Om Laskar jawab aja, saya tidak punya data, saya tidak paham. Nanti Romo Saya sudah KP, bilang tadi Bang, saya nggak punya data karena saya selesaikan oleh Bang Jimmy. Bang Jimmy bilang pertanyaan Romo KP punya etika. Kalau orang nanti disusun disusun satu persatu supaya Om Laskar paham. iya, saya ngomong ya. Gini ya. Tadi kan saya sudah jawab sama Romo bahwa saya tidak punya data, tetapi saya berbicara fakta sejarah. Kalau Romo punya data, silakan tunjukkan data yang membantah itu indulgensia. Gitu kalau berbicara fakta sejarah, punya data. Karena saya sudah bilang tadi bahwa saya belajar dari SMA itu, dan Romo sudah akui bahwa yang kalian belajar di SMA itu salah. Tunggu dulu. Kau belikan Sejarah yang salah. Nah, sekarang kau bisa mute-kan sedikit. Saya ambil alih sedikit. Maksudnya begini. Kenapa indulgensi surat utang ada hubungan dengan kitab suci? Karena Luther menggunakan beberapa ayat dari kitab suci untuk itu. Makanya kalau ayat-ayat kitab suci itu digunakan oleh Luther, dan ayat kitab suci itu dibagi dalam bab dan ayat dan dikanonkan oleh gereja Katolik. Kalau begitu nanti saya juga mempertentangkan Luther, kenapa kau pakai ayat bab dalam kitab suci tentang indulgensi, walaupun dia tidak menentang indulgensi, dia sangat setuju dan mempertahankan indulgensi karena itu sangat biblis. Untuk sampai kepada indulgensi ini kita harus pakai sola scriptura menurut Protestan. Makanya tanya, untuk sampai kepada sola scriptura maka kita harus paham dulu siapa yang mengumpulkan dan mengkanonkan kitab suci. Kalau itu gereja Katolik, maka indulgensi dalam konteks ini juga salah, karena indulgensi punya dasar biblis. Itu yang saya mau bawanya sampai ke sana lah sekarang. Tetapi karena jangan dulu, sampai saya berikan waktu untuk engkau tidak usah protes. Ini saya punya room. Oke. Maksud saya seperti ini lah sekarang. Kalau engkau sudah idenya sudah seperti itu, baru kita masuk ke tema ini. Pertanyaan saya dari tadi untuk engkau. Engkau selalu bilang sejarah yang saya belajar. Dengan umur seperti ini, engkau masih pakai sejarah anak SD yang engkau belajar. Makanya saya bilang engkau punya pengetahuan tentang sejarah itu tidak berkembang. Kalau engkau mati-matian seperti itu, engkau harus tunjukkan dalam sejarah, dalam situs resmi bahwa itu digunakan oleh seluruh gereja universal tentang surat pengampunan dosa itu. Ini yang harus engkau buktikan kepada saya, karena engkau yang bawa data tentang indulgensi ke room ini. Maka surat ma'bud, indulgensi surat utang dosa itu, maka engkau dengan gagah berani harus membuktikan itu kepada kami yang ada di room ini. Bukan kami yang membuktikan kepada engkau, karena yang membawa tema itu adalah engkau ke sini. Itu yang saya maksudkan. Oke, saya jawab. Romo ya, baik. Saya agak sedikit bercerita tentang sabar sejarah ini ya. Sabar. Saya ini giliran saya, tolong diam yang lain. Jadi begini, Martin Luther melawan penjualan indulgensia karena korupsi dan penyelewengan. Ini data. Mana datanya? Kau tunjuk dulu datanya. Di mana gereja? Dengan saya baca dulu baru saya terus tunjuk. Ya, tapi tidak kau tunjukkan data situs resminya mana gereja menjual surat pengampunan dosa yang dianggap menyesatkan. Di mana datanya? Silakan saya di layar. Saya baca. Engkau tunjuk di layar dulu. Bahwa keselamatan bisa dibeli dengan uang. Padahal menurut saya mute-kan engkau karena saya minta datanya, engkau tunjuk di layar situsnya apa, resmi atau tidak resmi, itu yang kita butuh. Iya, sekarang gini Pak. Engkau tunjukkan data resminya. Nanti di sini banyak loh Katolik hebat di sini. Engkau kasih tahu datanya apa. Itu ini saya baca di sini.
Aduh, Nah. pakai data itu kan. Google yang dapat mengampuni dosa melalui perobatan sejati, bukan transaksi finansial yang melanggar ajaran Alkitab dan merusak iman umat seperti yang ia tulis dalam 95 tesis. Datanya dari mana itu? Alasan Luther menentang indulgensia, satu, pembenaran iman. Tapi datanya, saya butuh datanya dari mana? Om Laskar. Luther percaya keselamatan dicapai melalui iman. Datanya mana? Datanya masa sumbernya mana seperti itu? Itu datanya saya baca. Itu data dari mana kalau itu? Nah, itu sejarah. Tidak yang di situ ya, situs-situsnya yang kita mau tuh Iya, situsnya. ini sejarah. Begini loh, ini sejarah yang tertulis di dalam internet. Di internet. Iya, apakah kita tidak bisa memakai itu? Karena memang yang saya pelajari di SMA sama seperti yang ada di internet. Gitu. Kostum berbohong, kami di SMA tidak belajar. Kami di SMA tidak belajar. Kostum berbohong kesalahan. Kami di SMA tidak belajar. Saya dari kelas 1 sampai SMA saya tidak pernah belajar tentang hal itu. Kostum bohong di sini. Oke, sebentar saya. Gimana sih? Saya rasa anak-anak SMA di tahun 80-an kami belajar itu. Coba, oke. Eterna engkau tunjukkan datanya resmi sedikit supaya jangan sampai di. Laskar, saya pertama saya mau tanya dulu. Laskar, kamu menolak indulgensi atau tidak? Kamu terima indulgensi atau tidak? Kalau orang Protestan mana saya terima? Oke, sekarang kamu buka di situ, kamu satu bisa terbesarkan saya kan? Tidak bisa. Kenapa di sini tidak bisa besarkan? Ini saya bingung juga tidak bisa Kalau membesarkan. Frater mungkin bisa bantu saya. Ya, Frater. saya bisa. Di blog di laptopnya Frater itu bukan tesis 71 Martin Luther. Laskar, kamu dengar baik-baik ya. Ini ya. Nah, Ya. Ini dari kamu kan bilang kamu menolak kan? Kamu menolak indulgensi kan? Frater tolong baca untuk Laskar si bidat Laskar ini dengar dulu. Kami di Protestan tidak ada sistem penghapusan dosa dengan surat. Iya, kamu tunggu, kita mau baca ini tesis Martin Luther loh, tesis Martin Luther. Ya, coba Kamu diam dulu, ini tesis Martin Luther. Luther. Waduh. Sabar, ini Bagaimana tesis saya bisa Martin Luther. melanjutkan seperti ini? Dan tidak bisa besarkan ya. Kenapa nggak bisa besarkan? Mungkin bisa turunkan dulu beberapa orang Romo yang mungkin yang nggak ada. Ya biar bisa Frater besar. bacakan saja Frater. Coba saya besarkan dulu. Susah ini. Maaf ya teman-teman. Kamu Saya bilang turun. kamu menentang dan kamu menolak indulgensi. Frater tolong bacakan tesis Martin Luther yang nomor 71. Teman-teman jangan kebakaran jenggot. Sejarah itu fakta. Kami Katolik ini santai saja. Kami Katolik ini tidak kebakaran. Bagaimana saya bisa melanjutkan kalau orangnya juga ikut seperti Beo? Betul. Nah, Tolong ya, tolong. sejarah yang tadi kamu baca di Google itu dibantah dengan tesis Martin Luther yang 71. Frater, silakan Frater. Oke, baik, terima kasih Paman Eterna. Ya, sebelum nanti saya ke nomor 71, tenang saja. Ini 95 dalil Martin Luther yang dikeluarkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Jalan Salemba Raya nomor 10 Jakarta Pusat dengan logonya Oikumene. Resmi ya. Ini masih ada. Tapi kemarin akhir 2025 bulan Oktober sudah dihapus. Ini. Ya. Saya punya orang intel, orang dalam, mengapa benda ini dihapus kemudian. Ya. Baik. Tadi yang dimintakan oleh Paman Eterna adalah nomor 71 ya. Baik. Di sini ada 4 bahasa, tenang saja. Jadi kita tidak buta dengan bahasa, jadi sudah diterjemahkan oleh PGI. Baik. Nomor 71 ya nih ya. Nih, saya bacakan bahasa Latinnya dulu. Contra venerium apostolicarum veritatem quae loquitur sit ille anathema et maledictus. Bahasa Inggrisnya, let him who speak against the truth concerning papal indulgences be anathema and accursed. Bahasa yang lainnya, people who deny the pardons of the apostles will be cursed. Yang diartikan dalam bahasa Indonesia, biarlah orang yang berbicara menentang kebenaran surat dengan dosa paus terkutip dan terkutuk. Tuh. Ya. Lalu pertanyaan saya untuk laser kita.
kau buktikan dengan tesis asli ini. Mana Ini surat urgensi? data yang kalian tunjukkan ini, data Okumene Cap Okumene, ini adalah data yang kemudian sudah verifikasi dan melanggar fakta sejarah yang terjadi pada saat itu untuk menjaga toleransi antar umat beragama, antara Protestan dan Katolik masa kini. Fakta sejarah ini betul bahwa Martin Luther itu melawan itu Laskar itu Jangan turunkan dia, biar. tesis. Dari bahasa aslinya yang ditulis oleh Luther juga dia protes. Bagaimana? Begini ya Paman ya, mohon maaf ya, Romo ya, Ya. Paman Eterna dan Paman Fitrik, Eterna Fitrik dan Romo. Bayangkan orang seperti tadi dengan alamat Gereja Persekutuan Gereja Indonesia Jalan Salemba Raya, dia bisa mengatakan itu cap. Tuhan Allah, itu saya download resmi dari PG